Di dialog Kompas Petang, saudara, saya janji ke Mas Burhanuddin Muhtadi tadi, saya katakan posisi politik presiden saat ini sangat kuat, sangat yakin. Tapi apa yang membuat presiden terkesan ragu? Beberapa minggu reshuffle, tapi kemudian tidak jadi. Memang tidak pernah diumumkan, tapi faktanya beberapa media massa sudah menaruh headline-nya sejak sebulan lalu, bahkan lebih. Saya kira begini, dengan bertambahnya armada baru pendukung koalisi Jokowi, tentu saja proses komunikasi politik yang melibatkan elit juga semakin bertambah. Jadi tidak sekedar meyakinkan PD Perjuangan, PKB, Nasdem, dan Hanura. Saya kira kita dengar berita bahwa Pak Jokowi sudah bertemu dengan Ibu Mega. Jadi dari sisi konsolidasi di belakang layarnya harus tuntas dulu. Termasuk mendiskusikan, mengkonsultasikan datangnya pemain baru yang tidak merusak gitu ya, iklim dan psikologis kawan-kawan yang dari awal turut mendukung. Nah, pada titik tertentu saya melihat bahasa dan komunikasi politik Golkar itu justru ingin memperlihatkan loyalitas. Berapapun dikasih, bahkan kalaupun toh tidak dikasih, itu bahasa... Bahkan 2019 sudah didukung. Ya, saya melihat justru di situ jam terbang politik Golkar gitu ya. Kita bisa mengatakan, saya kadang-kadang membuat sebuah Partai Bung Andreas saja belum tentu dukung 2019. Persis, itu menunjukkan bahwa Golkar mengirim dua sinyal. Satu, sinyal di Jokowi sebagai elit, bahwa Golkar itu pasrah bongkoan ya, menunjukkan loyalitas kepada Jokowi. Di sisi lain, sinyal kepada masyarakat. Data survei yang kami miliki di Indikator dan Lembaga Survei Indonesia itu menunjukkan ketika Golkar mendukung pemerintahan Jokowi, justru elektabilitasnya naik 50%. Itu yang Anda dapatkan? Persis. Jadi dibandingkan pada masa Golkar di bawah Abu Rizal Bakri menjadi komandannya KMP, justru elektabilitas Golkar antara 9 sampai 10%. Jadi duluan mana? Survei Anda atau? Survei kami. Duluan survei? Duluan kami. Oh, jadi Golkar pandai memanfaatkan survei? Mungkin dia punya evaluasi sendiri, saya tidak tahu gitu ya. Kan menurut pengakuan Agun Gunanjar ada assessment internal, ya. Saya tidak tahu. Tetapi poinnya adalah ada dua sinyal yang dikirimkan secara simultan ke elit, ke Jokowi bahwa Golkar ini reliable untuk diandalkan, bagian dari menguatkan posisi tawar Jokowi di hadapan PDIP gitu ya. Kedua adalah ke bawah, ke arus massa, karena basis massa Golkar pada dasarnya basis massa yang tidak menginginkan elitnya itu mengambil sikap frontal terhadap pemerintahan. Jadi kalau saya sederhanakan, Golkar menawarkan sekoci kalau PDIP nggak mendukung Jokowi. Intinya begini, saya mungkin kadang memakai bahasa pintar mencuri di tikungan. Tapi saya katakan Anda setuju kan? Betul, setuju. Ya. Betul seperti itu. Enggak lah. Bung Ucok, Bung Andi Sinulinga. Jadi begini, yang paling penting bagi Partai Golkar adalah stabilitas politik. Ya, karena kalau kita lihat mainstream Golkar masa lalu, sekarang konsisten. Memangnya tanpa Golkar Pak Jokowi nggak stabil? Saya kira fakta yang disampaikan Bung Burhan tadi kan menjelaskan bahwa dia perlu mendapat penguatan di parlemen. Betul. Itu sebagai sebuah fakta politik yang nggak bisa kita nafikan. Karena keberadaan Partai Golkar itu dianggap penting untuk melakukan penguatan dan stabilitas politik, sehingga program-program kerja presiden yang kita anggap baik itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada turbulensi politik yang tidak perlu. Nah, oleh karena itulah sebenarnya semangat Partai Golkar dari awal kelahirannya pun seperti itu. Menciptakan stabilitas politik, tapi kemudian gini, terjadi Mas pertumbuhan Aiman. ekonomi. Halo, Mas Aiman. Silakan, Bang Andreas. Mas Aiman. Ya, saya tadi dengar satu kalimat istilah yang menarik dari Mas Burhanuddin tadi, bahwa kawan kita Golkar ini pasrah untuk bongkoan gitu kan. Saya kira ini mudah-mudahan, dan kita berharap betul bongkoannya itu bongkoan yang serius gitu, dalam arti bahwa ya di dalam pemerintahan ke depan ini juga, proses pemerintahan ke depan, kehadiran kawan-kawan Golkar di pemerintahan ini juga benar-benar memperkuat, mensolidkan, mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan JK ini. Karena ya kita tahu bahwa pengalaman-pengalaman dari masa yang lalu pada pemerintahan Pak SBY, justru dengan koalisi yang kerjasama antar partai yang lebih besar, nah itu justru membuat pemerintahan Pak SBY justru ya dalam tanda petik direcoki juga dari dalam gitu. Nah, kita berharap betul bahwa memanage pemerintahan ke depan ini dengan kehadiran kawan-kawan baru justru memperkuat. Dan justru jangan sampai itu yang terjadi sebaliknya gitu. Jadi kalau istilah
kembali istilahnya Mas Burhan tadi, bongkoan, pasrah bongkoan itu benar-benar pasrah bongkoan yang serius gitu. Bukan nggak pernyataan yang disampaikan Bung Andreas itu lebih tepat diamanatkan ke PDIP, karena PDIP kan selama ini koalisi rasa oposisi. Nggak, artinya PDI Perjuangan itu kan ya mendukung sekaligus mengawal proses pemerintahan ini. Jadi mengawal itu ya tentu mempunyai konotasi bahwa kita dengan ketulusan, keseriusan menjaga pemerintahan Presiden Jokowi dan JK. Kita tahu bahwa ya di bawah Presiden itu ya belum tentu semuanya sejalan dengan apa yang dilakukan oleh apa yang diharapkan dan ingin dilakukan oleh pemerintahan itu, mungkin dengan tidak sengaja gitu, sehingga kadang-kadang kita ya perlu untuk mengingatkan itu sehingga pemerintahan ini berjalan sesuai dengan rencana awal dari pemerintahan, rencana awal ketika pemerintahan ini dibentuk, di mana PDI Perjuangan adalah partai pengusung utama di dalam proses pemerintahan, dan Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan yang ada di pemerintahan, sehingga dengan demikian kita harus dukung dan kita kawal sekaligus. Apa yang disampaikan oleh apa yang terjadi saat ini bahwa Golkar merapat ke pemerintahan Jokowi JK adalah sebuah fakta di mana PDI Perjuangan jangan-jangan bisa kehilangan perannya, jangan-jangan bisa kehilangan jatahnya untuk menteri misalnya. Apakah tadi sudah disebutkan oleh Bung Burhan, Pak Jokowi sudah bertemu dengan Bu Mega, tentu Bu Mega sudah menyampaikan ini kepada kader-kadernya. Adakah jumlah menteri yang diubah, ditambah atau dikurangi? Saya ingin konfirmasi ke Bung Andreas. Ya seperti awal tadi gitu, paling tidak kan itu tetap, tapi yang kita berdoa dan berharap bahwa ini akan bertambah gitu. Karena bagaimanapun dengan masuknya Golkar kan PDI Perjuangan harus diperkuat lagi, lebih kuat lagi di dalam. Bukan sebaliknya, kalau dimasukkan Golkar harus punya suara. Jadi PDI Perjuangan jangan-jangan bisa terkikis nih, karena selama ini PDI Perjuangan juga nggak mendukung Jokowi JK. Enggak, kalau PDI Perjuangan pasti kita mendukung dan kemudian mengawal proses pemerintahan, itu sesuatu yang menjadi keputusan partai dan kemudian juga diputuskan kembali di dalam Kongres di Bali yang terakhir, sehingga ini adalah ya komitmen partai untuk memberikan dukungan sekaligus mengawal proses pemerintahan. Tapi ya seperti yang tadi saya katakan tadi, bahwa di dalam perjalanan mengimplementasikan program-program pemerintahan, nah kan tidak selalu ya para pembantu presiden ini bisa menerjemahkan secara persis, secara benar apa yang dimaksudkan oleh presiden di dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu kalau PDI Perjuangan memberikan kritik-kritik, tentu kritik-kritik tersebut adalah kritik yang positif, memberikan masukan-masukan demi perbaikan di dalam pemerintahan ini. Ya, dan maurah PDI Perjuangan memang terus mengkritik walaupun presidennya dari partai sendiri. Oleh karena itu kemudian Golkar masuk, dan saya tanya ke Bung Burhan, adakah Golkar masuk itu ancaman bagi PDIP? Nggak, gini mas, kawan yang baik itu kan harus memberitahu gitu kalau ada hal yang mungkin membahayakan kawannya itu gitu. Jadi sepakat, saya katakan tadi Bung Andreas itu adalah marwah dari PDI Perjuangan. Yang saya tanyakan ke Bung Burhan, apakah itu ancaman? Kan kolega saya waktu dulu masih sama dosen, sekarang politisi beliau. Jadi ya tugas Bung Andreas untuk menyampaikan seperti itu. Justru kalau menyampaikan apa adanya seperti saya bukan politisi, sekarang kan udah politisi. Jadi cara bacanya itu dalam konteks koalisi presidensial itu ada istilah yang menarik, namanya co-opetition. Co-opetition itu gabungan antara cooperation and competition. Jadi dalam konteks koalisi presidensial ada sekian partai yang sekarang bekerja dan mendukung Presiden Jokowi, itu ada nuansa persaingan tentu saja, karena wajar mereka partai politik yang sama-sama ingin mendapatkan dukungan dari publik maupun merepresentasikan kadernya di jabatan eksekutif maupun legislatif. Tapi saat yang sama juga ada kerjasama, karena bagaimanapun sekarang mereka berada dalam satu biduk koalisi gitu. Nah, siapa yang memanfaatkan? Menurut saya paling memanfaatkan Jokowi sekarang dengan kehadiran banyaknya pilihan untuk memainkan posisi tawar Jokowi. Bayangkan kalau kita lihat Jokowi awalnya 2014 dilantik bulan Oktober, itu Jokowi tampil sebagai triple minority president. Pertama dia orang baru,
dari Solo pindah ke Jakarta. Yang kedua, dia memimpin koalisi yang sangat terbatas, koalisi kurus, hanya 37%. Yang terakhir, Jokowi tidak menekan langsung remote control. Dia tidak bisa punya kontrol secara langsung terhadap partainya sendiri. Karena dia bukan ketua umum. Gitu ya. Nah sekarang posisinya sudah berubah. Minimal dua hal yang pertama itu sudah dia atasi. Dia bukan lagi sebagai politisi amatir, setidaknya 2 tahun terakhir dia belajar banyak untuk learning curve, gitu ya, kurva pembelajaran. Yang kedua, dia sudah memimpin koalisi yang lebih besar. Tantangannya buat seorang Jokowi adalah apakah dia mengulang pemerintahan sebelumnya bermodalkan 74,5%, koalisi obesitas, tapi kurang lincah bergerak karena tadi tidak mampu mengatur anggota koalisi yang nakal. Apa yang membedakan nanti ketika Jokowi punya kabinet yang gemuk, punya koalisi yang gemuk dengan masuknya Golkar dan PAN dengan koalisi sekretariat gabungan pada zaman Presiden SBY? Karakter personalitinya memang berbeda. Ya, Pak SBY lebih mengedepankan pada harmoni. Gitu ya. Jadi kalau ada Golkar, PKS saat itu yang sering disebut sebagai duri dalam daging koalisi, zaman Pak SBY, Pak SBY tidak berani secara langsung memberikan reward and punishment. Reward terutama buat mereka. Kalau Pak Jokowi berani? Kalau Pak Jokowi, kesan saya setidaknya 2 tahun terakhir itu berani untuk mengambil itu. Misalnya ketika revisi undang-undang KPK diajukan oleh kawan-kawan terutama yang mendukung pemerintahan Jokowi, Jokowi berani mengatakan tidak dan menundanya. Dan ketika undang-undang tax amnesty yang awalnya terkesan di mata publik dijadikan barter untuk undang-undang revisi KPK, itu langsung di-switch dengan mengambil dan mencari dukungan dari Partai Golkar. Dan itu berhasil gitu. Itu bentuk punishment dari Jokowi. Jadi intinya dia mulai terlihat pintar untuk memainkan mana yang bisa diajak kerjasama dalam satu isu dan mana yang tidak. Jadi dia selektif untuk melakukan semacam apa yang saya sebut dengan istilah koalisi tematik. Oke, terakhir saya ke Bung Ucok, Bung Andi Sinulinga. Apa yang membedakan nanti ketika Golkar masuk ke dalam kabinet dengan kabinet yang sekarang? Adakah perubahan itu? Saya kira begini ya, pasti ada perubahan. Saya ingin underline apa yang dikatakan Bung Burhan ya. Jadi emang ada kalanya kita bekerja sama, ya, ada kalanya jika kita berkompetisi. Nah hari ini yang paling penting adalah bekerja sama dari semua komponen kekuatan partai politik khususnya di parlemen untuk mensukseskan pemerintahan ini. Itu yang paling penting. Jadi sehingga hal-hal yang dikatakanlah tanda petik dicurigai bahwa Golkar akan mengganggu harmonisasi dari partai-partai yang selama ini berjuang keras, saya kira itu harus kita nihilkan karena untuk proses pemenangan Pak Jokowi JK ya partai tidak terlibat di situ. Tapi untuk proses realisasikan program-program kerja Jokowi, kita perlu semua pihak termasuk Partai Golkar. Dan bedanya apa? Bahkan sekarang cepet-cepetan mencapreskan 2019. Itulah jam terbang Golkar Anda sebutkan tadi. Dan mudah-mudahan ada bedanya ya, meskipun kita masih ada bedanya. Soal kalau misalnya ini reshuffle jadi dilakukan oleh Jokowi, menurut saya dia harus hati-hati. Jangan sampai terlalu sering reshuffle. Yeah. Karena kalau terlalu sering reshuffle dan ekspektasi publik meleset, orang tidak lagi menyalahkan menterinya, menyalahkan presiden yang menunjuk menterinya. Jadi kalau kemudian reshuffle kali ini tetap meleset, artinya ritme kerja menteri tidak mampu mengikuti langkah Jokowi, ke depan mungkin kalau ada reshuffle orang tidak lagi menunjuk kesalahan menteri, kesalahan presiden. Jadi harusnya ini menjadi reshuffle yang terakhir. Harusnya, karena kalau tahun depan sudah makin dekat dengan pemilu, sulit buat siapapun untuk beradaptasi dalam portofolio kementerian yang terlalu dekat dengan... Kita tunggu. Saya terakhir pertanyaan ke Bung Burhan Muhtadi, karena kalau ke Bung Ucok pasti tidak akan jawab, ke Bung Andreas juga tidak akan menjawab. Saya tanya pada Anda, kira-kira kapan terjadi reshuffle? Ini pertanyaan lebih tepat diajukan ke Jokowi. Tetapi kalau kita lihat sinyalnya, Rabu Pon, karena Rabu Pon yang di mana Rabu Pon itu tanggal 7 kalau Jokowi kita bilang presiden karena masih menganggap itu hitungan Jawa, Pon itu 7 karena pada saat pelantikan juga Rabu Pon juga. Tapi memang sinyalnya semakin kuat. Pak Jokowi sudah bertemu dengan Ibu Mega, sudah bertemu dengan elit-elit koalisi yang sebelumnya mendukung, ya, mengantarkan dan berjerih payah menjadikan beliau sebagai presiden. Pak Jokowi sudah meminta Golkar dan PAN mendaftarkan nama-nama yang akan dipilih sebagai menteri. Kemudian ada juga tanda kutip larangan buat menteri untuk keluar dari Jakarta, memanggil Pak JK. Memang sinyalnya kuat, sinyal ke arah sana. Dalam hitungan jam atau hitungan hari? Kalau sinyal seperti itu?
hanya Tuhan dan Jokowi yang tahu jawabannya. Terima kasih Bung Burhanuddin tadi. Bahkan Bung Andreas pun juga tidak berani untuk mengatakan itu. Iya, Masuk saya jumlah mencoba menterinya. ngeles kayak Nggak, politisi gini, tadi. kalau Saya saya juga lihatnya nggak bisa gini, memastikan. jadi ada dua Oke, kalender singkat saja, yang terakhir, dipakai. terakhir, Yang Bung pertama Andreas, adalah silakan. kalender politik. Jadi kalau saya melihatnya gini, ada dua kalender politik. Kalender politik itu kalau kita perhatikan dalam proses ini bahwa ya ini kalau ini terjadi, saya duga ini sebelum Presiden menyampaikan pidato kenegaraan yang menyangkut APBN. Kejauhan Kalau tanggal kalender 16. budayanya Mas Burhan lebih tahu lah. Ya artinya sebelum gitu, sebelum. Jadi nanti ada ramuan antara kalender politik dan kalender budaya nanti di situ. Baik, baik. Terima kasih Bung Andreas Ferreira, PD Perjuangan, Bung Andi Sinulinga, pengucup dari Partai Golkar, dan Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia telah memberikan informasi di program Kompas Petang. Saudara,